Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihaza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Laqad ja'at rusulu rabbina bil haqq wa nudu antilkumu jannatu uristumuha bima kuntum ta'malun. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah, pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan tentang fikih dan keutamaan wakaf, ya, serta fenomena yang ada terkhusus mengenai wakaf uang. Wakaf termasuk amal ibadah yang paling mulia bagi kaum muslim karena pahala amalan ini bukan hanya dipetik ketika pewakaf atau wakif masih hidup, ya, tetapi pahalanya juga tetap mengalir terus meskipun, ya, pewakaf telah meninggal dunia. Bertambah banyak orang yang memanfaatkannya, bertambah pula pahalanya. Terlebih bila yang memanfaatkan hasil wakaf ini orang yang berilmu dinul Islam, ahli ibadah menurut sunnah dan ahli dakwah salafiyah, ya, tentunya akan lebih bermanfaat lagi. Nah, ini semua akan dipetik oleh pewakafnya hingga hari kiamat, ya, luar biasa. Dari Abu Mas'ud Al-Ansari radhiyallahu anhu, dia berkata, ada seorang laki-laki datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang itu berkata kepadanya, saya kehabisan bekal dalam perjalananku, maka antarkan aku ke tempat tujuan. Beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab, saya tidak punya kendaraan, ya. Lalu ada seorang laki-laki yang berkata yang di sampingnya, wahai Rasulullah, aku tunjukkan orang yang dapat mengantarkan dia, ya. Lalu Nabi SAW bersabda, barang siapa yang menunjukkan kepada kebaikan, maka dia akan mendapatkan pahala seperti orang yang melakukannya. Hadis riwayat Muslim, ya, nomor 3509. Nah, kita bayangkan orang yang menunjukkan kebaikan yang modalnya hanya berupa lisan, ya, atau tenaga, dijamin akan mendapatkan pahala, ya, semisal orang yang mengerjakannya, ya. Maka bagaimana dengan orang yang menunjukkan kebaikan disertai harta bendanya, nah, diberikan untuk dimanfaatkan? Bukankah lebih utama dan lebih banyak pahalanya? Tentunya ini hanya dapat diterima dan diamalkan oleh orang yang kuat imannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan berharap pahalanya besok pada hari pembalasan. Misalnya sahabat Tolha radhiyallahu anhu tatkala mendengar ayat a'udzubillahi minasyaitonir rajim, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kamu sekali-kali tidak sampai kepada suatu kebajikan, ya, yang sempurna sebelum kamu menafkahkan sebahagian harta yang kamu cintai. Mimma tuhibbun. Surah Ali Imran ayat 92. Anas radhiyallahu anhu bercerita, Abu Tolha datang kepada Rasulullah SAW seraya berkata, wahai Rasulullah,
sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ali Imran ayat 9 tadi, maka sesungguhnya harta yang paling aku senangi adalah tanah Bairoha. Dan sesungguhnya tanah ini aku sedekahkan untuk Allah Subhanahu wa taala, di jalan Allah. Nah, aku berharap surganya dan simpanannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wahai Rasulullah, aturlah tanah ini sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah memberi petunjuk kepadamu, sesuai ajaran Islam. Hadis riwayat Bukhari dalam kitab Az-Zakat. Nah, demikianlah suri teladan sahabat yang wajib kita contoh. Barang siapa yang ingin menirunya, silakan kita simak berikutnya ini. Tata cara wakaf. Nah, definisi wakaf. Wakaf menurut bahasa berasal dari bahasa Arab, yaitu al-waqfu, bermakna al-habstu, artinya menahan. Wakaf orang yang tinggal wukuf menahan tinggal di Arafah misalnya. Nah, Imam Abu Bakar Muhammad bin Abi Sahel As-Sarkasi itu mengartikan wakaf menurut bahasa sebagaimana di atas, lalu berdalil dengan firman Allah Subhanahu wa taala, waqifuhum innahum mas'ulun, dan tahanlah mereka di tempat perhentian, karena sesungguhnya mereka akan ditanya, Ini dalam As-Saffat kitab Al-Mabsut. Nah, maksud pengambilan ayat ini karena ada kalimat waqafah yang artinya menahan. Kalau dalam kita baca Al-Quran ada wakaf, tanda-tanda wakaf, tanda-tanda berhenti. Kita menahan di situ. Sedangkan wakaf menurut istilah yaitu menahan benda yang pokok, dan menggunakan hasil atau manfaatnya untuk kepentingan dinul Islam. Ini makna wakaf. Kita bisa lihat di kitab Al-Mughni oleh Ibnu Qudamah, Fiqhus Sunnah, Al-Hidayah, Al-Kafi, dan banyak kitab-kitab yang lainnya. Nah, atau istilah yang lain kalau kita lihat, menahan barang yang dimiliki tidak untuk dimiliki barangnya, tetapi untuk dimanfaatkan hasilnya untuk kepentingan umum orang lain. Nah, dalil kita lihat disyariatkannya wakaf. Wakaf ini merupakan amal ibadah yang berupa harta benda yang telah disyariatkan Islam semenjak Rasulullah SAW masih hidup, dan kemudian dilanjutkan oleh para sahabat serta para pengikutnya yang setia. Sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu berkata, Umar radhiyallahu anhu telah memperoleh bagian tanah di Khaybar. Lalu dia datang kepada Nabi SAW seraya berkata, aku telah mendapatkan bagian tanah yang saya tidak memperoleh harta selain ini yang aku nilai paling berharga. Maka bagaimana engkau wahai Nabi? Engkau memerintahkan aku dengan sebidang tanah ini, bagaimana? Lalu beliau menjawab, jika engkau menghendaki, engkau wakafkan tanah ini, engkau tahan tanahnya dan engkau sedekahkan hasilnya. Lalu Umar menyedekahkan hasilnya, Masya Allah. Dan dia tahan itu tanah, tetap ada. Itulah bernilai wakaf. Nah, sesungguhnya tanah ini tidak boleh dijual, tidak boleh dihibahkan, dan tidak boleh diwariskan, tetapi diinfakkan hasilnya untuk fuqara, kerabat, untuk memerdekakan budak, untuk kepentingan di jalan Allah.
untuk menjamu tamu, ya, dan untuk ibnu sabil, ya, yang berada di jalan Allah. Nah, orang yang mengurusinya tidak mengapa apabila dia makan sebagian hasilnya menurut yang ma'ruf, yang terbaik, ya, atau memberi makan temannya tanpa ingin menimbunnya, ya, menjamu temannya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, Imam Nawawi berkata, hadis ini menunjukkan asal disyariatkannya wakaf, ya. Dan inilah pendapat jumhur ulama serta menunjukkan kesepakatan kaum muslimin bahwa mewakafkan masjid dan sumber air adalah sah, ya. Dalam syarah Muslim kita lihat keutamaan wakaf. Syekh Abdullah Ali Bassam berkata, wakaf adalah sedekah yang paling mulia. Allah Subhanahu wa taala menganjurkannya dan menjanjikan pahala yang sangat besar bagi pewakaf. Ya, karena sedekah berupa wakaf terus mengalir menuju kepada kebaikan dan maslahat. Ya. Ya, adapun keutamaannya pertama, kita lihat berbuat baik kepada yang diberi wakaf. Ya, berbuat baik kepada orang yang membutuhkan bantuan. Ya. Misalnya kepada fakir miskin, anak yatim, janda, orang yang tak memiliki usaha dan pekerjaan, atau untuk orang yang berjihad fisabilillah, ya, untuk pengajar, penuntut ilmu, ya, pembantu, atau untuk pelayanan kemaslahatan umum. Yang kedua, kebaikan yang besar bagi yang berwakaf, karena dia menyedekahkan harta yang tetap utuh barangnya, tetapi terus mengalir pahalanya sekalipun sudah putus usahanya, ya, karena dia telah keluar dari kehidupan dunia, yaitu menuju kampung akhirat, artinya meninggal. Nah, ini dalam kitab Taisir Alam, ya. Hukum wakaf. Wakaf adalah sunnah, ya, dengan mengingat dalil di atas dan hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, apabila manusia meninggal dunia, iza mata ibnu Adam, ya, atau an-nas, iza mata an-nas, ya, inqata'ah amaluhu, maka terputuslah amalnya, illa min salasin, kecuali dari 3, shadaqatun jariyah, sedekah jariah, al ilmu yuntafa'u bihi, atau ilmu yang bermanfaat, au waladin solihah yad'u lahu, atau anak saleh yang mendoakannya. Hadis riwayat Muslim, ya. Nah, Syekh Ali Bassam berkata, adapun yang dimaksud dengan sedekah dalam hadis ini, shadaqatun jariyah, adalah wakaf, bukan sedekah biasa yang dimanfaatkan orang terus habis, ya, hilang. Nah, hadis ini menunjukkan bahwa amal yang orang yang telah mati itu telah terputus. Nah, dia tidak akan mendapatkan pahala dari Allah setelah meninggal dunia kecuali dari 3, yaitu ini perkara itu, ya. Nah, para sahabat dan tabi'in mengizinkan orang berwakaf, bahkan menganjurkannya. Salah seorang sahabat dan orang ahli ilmu pada zaman dahulu mempermasalahkan kebolehan mewakafkan tanah, ya, melainkan hanya Syuraih yang mengingkarinya. Imam Syafi'i berkata, kami tidak pernah mengetahui orang jahiliyah mewakafkan sesuatu, ya, tetapi orang Islam yang mewakafkan hartanya. Ini menunjukkan bahwa dalam Islam wakaf adalah musyri', ya, atau yang sudah masyru', yang sudah disyariatkan, ya, masyru'. Nah, sekarang kita lihat rukun wakaf. Rukun wakaf. Rukun wakaf ada 4, yaitu pertama orang yang wakaf, kemudian benda yang diwakafkan, kemudian orang yang diserahi wakaf, ya, dan sigot atau akad wakaf. 4 ini rukunnya, ya. Ini sudah disepakati oleh jumhur ulama.
dalam kitab Fiqhul Islami ya, kita bisa lihat di sini. Nah, syarat orang yang wakaf atau wakif ya. Orang yang wakaf hendaknya merdeka. Merdeka memiliki barang yang diwakafkan. Dia punya, bukan orang lain punya. Berakal, balik dan cerdas. Cerdas di sini maksudnya mengerti dan tanggap. Dia ngerti. Dalilnya adalah sebagaimana surah Al-Baqarah ya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Al-Baqarah ayat 236. Dari Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak dicatat 3 keadaan orang yang tidur sehingga dia bangun, yaitu anak kecil hingga dia balik, dan orang gila hingga dia sadar. Ya, hadis riwayat Abu Daud, Ibnu Majah, ya, Bukhari. Nah, ayat dan hadis di atas menunjukkan bahwa kesanggupan merupakan syarat seseorang ya dalam mengerjakan ibadah. Ya. Nah, kita lihat pewakaf hendaknya tidak memberikan syarat yang haram ya atau memudaratkan. Ibnu Taimiyah berkata, mengingat syarat orang yang wakaf terbagi 2. Ada syarat pewakaf yang sah dan ada pewakaf yang batil. Jadi ini ada juga yang sah, ada yang batil. Nah, menurut kesepakatan ulama, maka apabila pewakaf memberi syarat yang haram, maka syaratnya batil atau batal. Ya. Demikian berdasarkan sabda Rasulullah SAW, tidak boleh taat, la taati li makhlukin fi maksiatil khaliq. Tidak ada ketaatan pada suatu makhluk pada yang sesuatu yang maksiat kepada Allah. Ya. Hadis riwayat Imam Ahmad dalam Majmu' Fatawa. Nah, untuk selanjutnya kita lihat syarat benda wakaf. Ya, ini. Ulama bersepakat bahwa benda yang diwakafkan disyaratkan sebagai berikut. Ya, itu adalah kelihatan yang diwakafkan. Kelihatan tetap utuh sekalipun diambil manfaatnya. Dan benda tersebut merupakan milik orang yang wakaf. Jadi 3 syarat ini. Demikian berdasarkan hadis dari Abdullah bin Umar ya radhiyallahu anhu yang menceritakan tadi bapaknya ya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Nah, Imam Syafi'i berkata, benda wakaf tidak diperbolehkan melainkan bila bendanya tetap utuh. Ya. Tidak berkurang karena diambil manfaatnya. Oleh karenanya tidak boleh mewakafkan makanan. Makanan karena akan habis segera setelah dimakan. Fathul Bari ya. Adapun persyaratan bendanya harus kekal selamanya itu menurut ulama yang muktabar tidaklah menjadi persyaratannya ya. Karena Rasulullah SAW pernah mewakafkan kendaraannya. Jadi boleh juga wakaf kendaraan. Pakai sampai kendaraannya itu ya sudah tidak bisa lagi dipakai atau rusak ya. Nah, sekarang wakaf uang, bagaimana hukumnya? Hukum mewakafkan uang dalam mazhab Syafi'i adalah tidak boleh. Tidak boleh. Tidak sah dan bernilai batil. Mewakafkan uang itu seperti mewakafkan makanan yang ketika dimanfaatkan hanya bisa untuk sekali habis. Jadi uangnya diwakafkan. Dia beli apa sudah berubah, bukan lagi wakafnya sudah berubah, bukan lagi bentuk uang. Nah, wakaf seperti ini tidak sah karena tidak memiliki makna wakaf yang dinyatakan dalam dalil yang menuntut harta yang diwakafkan harus bersifat baki. Baki itu selalu ada. Kemudian dawamul intifa itu terus menerus ya manfaatnya. Kemudian tahbisul asli ya
Artinya tidak berpindah kepemilikan. Ya, kepemilikan jelas tetap ya siapa yang kelola. Nah. Kemudian ada mana intifa samaroh, yaitu manfaatnya harta, ya, ada pemanfaatan hasil, ya hasilnya samaroh. Nah, benda yang diwakafkan atau mauquf itu sah diwakafkan jika memiliki sifat baki tadi, ya, continue to exist, ya, ya, atau merealisasikan sifat baki itu. Ya. Nah, ketika sudah diwakafkan, maka mauquf tersebut tidak bisa dimiliki siapapun. Jadi untuk itu jadi milik Allah, tapi dikelola oleh siapa yang diwakafkan itu. Tidak. Hanya hasilnya yang bisa dimanfaatkan. Ya, misalnya ada masjid, dimanfaatkan itu masjidnya, keberadaannya orang sholat, ibadah semua, ya. Nah, yang bisa dimanfaatkan kaum muslimin, ya, terus menerus sampai hari kiamat atau sampai selama itu masih ada, sampai itu rusak, ya, mengikuti syarat-syarat persyarat yang ada, ya, pemanfaatannya. Nah, oleh karena itu para ulama menetapkan dua unsur penting yang menonjol pada wakaf, yaitu tahbisul asli, yaitu penguncian harta wakaf agar tidak berpindah kepemilikan, ya. Dan intifa samaroh, pemanfaatan hasil atau manfaat dari harta wakaf itu. Nah, wakaf uang yang ini tidak memiliki deskripsi tersebut, ya. Sebab uang hanya bisa dimanfaatkan sekali. Dan setelah itu berpindah kepemilikan atau berubah bendanya, iya, berubah kan? Dengan kata lain, uang tidak merealisasikan sifat baki, ya, baqaul ain kalau mau lebih jelas, ya, yang merupakan syarat utama harta yang diwakafkan. Hal ini sama persis dengan wakaf makanan yang hanya bisa disantap sekali dan setelah itu habis, hilang, ya. Makanan hanya bisa disedekahkan, ya, dihibahkan, bukan diwakafkan, ya. Dengan demikian wakaf uang itu, ya, menurut mazhab Imam Syafi'i ini tidak sah dan dia hanya sah disedekahkan, dihibahkan atau diinfakkan di jalan Allah. Ya. Kemudian harta yang diwakafkan juga harus bisa disewakan. Bisa disewakan. Bisa. Misalnya tanah, rumah, mobil, senjata itu bisa disewakan. Jadi benda-benda ini sah diwakafkan. Jadi hasil sewanya itu yang dimanfaatkan. Benda pokoknya tetap ada. Uang tidak bisa disewakan. Kalau uang, ya, bagaimana itu? Karena jika disewakan maka akan bisa menjadi riba. Maksudnya dipinjamkan, disewakan kembali mungkin. Nah, Imam An-Nawawi berkata, kita lihat, harta yang diwakafkan adalah setiap benda spesifik yang dimiliki dengan status kepemilikan yang menerima pemindahan dan menghasilkan benda berguna atau manfaat yang bisa disewakan. Itu. Selanjutnya harta wakaf itu manfaatnya harus terus menerus, ya. Jadi mewakafkan misalnya tanah, masjid itu sah karena manfaatnya terus menerus. Mewakafkan sapi, ini sapi, ya, untuk diambil susunya, itu sehingga bisa diminum kaum muslimin itu sah itu. Karena sapinya masih ada, tetap dipelihara, hasilnya dia. Kemudian mewakafkan pedang misalnya boleh untuk jihad fisabilillah. Itu adalah sah karena manfaatnya terus menerus. Adapun memanfaatkan parfum, ini parfum, ya, atau lilin atau nasi rawon, nah, tadi sudah, ya. Maka wakaf seperti ini tidak sah, ya, karena manfaatnya tidak terus menerus, ya. Imam An-Nawawi berkata lagi, tidak sah mewakafkan sesuatu yang tidak terus menerus manfaatnya, ya, seperti makanan, parfum, ya. Dan itu dicium begitu karena itu cepat rusak atau habis. Nah, uang hanya bisa dipakai sekali, uang. Kalau kita lihat, ya,
Jadi dia tidak merealisasikan sifat dawamul intifa. Ya. Dan tidak pernah ada wakaf uang sepanjang sejarah hidup Rasulullah SAW. Ya. Maupun sahabat. Padahal seandainya itu disyariatkan, semestinya dipraktekkan atau minimal disyariatkan, disampaikan. Wakaf paling umum waktu itu adalah wakaf tanah. Ya, meski ya sah juga wakaf hewan, senjata, ya berdasarkan hadis. Nah, dari sini bisa kita simpulkan bahwa wakaf itu sah baik berupa harta tidak bergerak, ya, maupun yang bergerak selama terrealisasi baqaul ain, continue to exist, ada bisa dilihat hasilnya, ya. Nah, tidak seperti uang yang ini. Lagi pula kalau kita lihat wakaf uang ini berpotensi riba. Maaf, bisa berpotensi riba jika dipinjamkan, yakni ketika tidak terrealisasi sifat raddul misliyat atau dikembalikan dengan nominal yang sama gitu. Nah, jika uang dipakai untuk modal berdagang, maka dia juga ada potensi rugi ya, sehingga melenyapkan benda wakaf. Semua ini bertentangan dengan makna wakaf, ya. Hakikat wakaf atau definisi wakaf, ya, dan maksud disyariatkannya wakaf, ya. Dengan demikian, ya, kalau kita lihat wakaf uang ini, ya, dikatakan tidak sah, ya. Ibnu Hajar al-Haytami itu menegaskan bahwa wakaf uang ini tidak boleh, artinya tidak sah dan tergolong tasarruf batil. Ibnu Hajar beliau berkata mewakafkan uang dirham dan dinar itu tidak boleh. Bayangkan dirham dinar itu bahkan tidak boleh. Yang jelas ada apa ya? Ada nilai emasnya, ya, emasnya atau peraknya. Apalagi kalau uang yang tidak ada jaminan dari emas, itu bagaimana itu? Ya. Jadi saya kira ini sekilas untuk kita diskusikan lebih lanjut, untuk kita bisa pahami dan kita bisa terapkan dalam kehidupan kita. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.